Kakak-kakak sekalian, pramuka dalam kegiatannya diatur menggunakan anggaran dasar anggaran rumah tangga gerakan pramuka dengan petunjuk penyelenggaraan kegiatannya, pokok organisasi maupun pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak. Mekanisme dan pola pembinaan pramuka penegak dijelaskan di dalam keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 176 tahun 2013. Disusul dengan keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 231 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan Gerakan Pramuka dan keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 170A tahun 2008 tentang petunjuk penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka. Keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 198 tahun 2011 tentang syarat kecakapan. Gerakan Pramuka sebagai wadah pengembangan kegiatan kepramukaan beranggotakan pemuda-pemudi Indonesia dengan dasar mengandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan tunas-tunas muda dengan generasi yang lebih baik. Di sini menciptakan generasi yang lebih baik dalam artian 1. Memiliki iman dan takwa berketuhanan. Segala sesuatu dilaksanakan menurut nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, menciptakan generasi-generasi yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menjunjung nilai-nilai luhur bangsa bersifat patriotik. Yang keempat, seorang pramuka akan memiliki kecakapan hidup yang bisa digunakan di dalam kondisi apapun, dimanapun, dan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan, maupun bagi nusa dan bangsa. Dan yang terakhir, dengan dasar adanya iman takwa, patriotis dan nilai luhur bangsa akan menciptakan generasi muda yang nasionalis, yang secara tidak langsung dia akan selalu cinta tanah air. Gerakan Pramuka adalah sebuah kegiatan yang dihimpun disesuaikan dengan usia. Sini saya hanya akan membahas mengenai usia pramuka penegak, di mana pramuka penegak sendiri berusia 16 sampai 20 tahun. Pembinaan pramuka penegak menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan dengan sistem among untuk mencapai gerakan pramuka. Wadah pembinaan pramuka penegak di sini terbagi menjadi 3. 1. Pembinaan di gugus depan. Yang kedua, pembinaan melalui satuan karya. Ketiga, wadah pembinaan kuartir, baik di kuartir ranting maupun di kuartir cabang dan kuartir daerah. Wadah pembinaan di gugus depan terdiri dari beberapa bagian. 1. Dewan Ambalan. Biasanya dalam satu gugus depan terdapat 2 dewan ambalan, yaitu Dewan Ambalan Putra dan Dewan Ambalan Putri, karena putra dan putri satuan terpisah. Dewan Ambalan untuk golongan pramuka penegak menghimpun beberapa sangga, dipimpin oleh seorang pradana, baik pradana putra maupun pradana putri, dengan didampingi pembina ambalan sebagai penasehat. Sangga adalah kelompok interaktif teman sebaya sejumlah 4 sampai 8 orang pramuka penegak. Sangga kerja wadah untuk melaksanakan suatu kegiatan yang anggotanya terdiri dari anggota sangga yang ada. Jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas atau kegiatan yang diemban. Dalam tanda kutip di sini, sangga kerja adalah sebutan untuk panitia dalam kegiatan kepramukaan di dalam gugus depan. Satuan karya adalah wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, menambah pengalaman para pramuka penegak, pandega dalam berbagai bidang
ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan. Saka memotivasi kegiatan nyata dan produktif sehingga secara tidak langsung memberi bekal bagi kehidupannya untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, nusa dan bangsa sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan menyesuaikan tuntutan perkembangan pembangunan serta guna peningkatan ketahanan nasional. Saka terdiri dari beberapa antara lain ada Saka Bakti Husada, Saka Taruna Bumi, Saka Dirgantara, Saka Bahari, Saka Bayangkara, Saka Kencana, Saka Wana Bakti, Saka Pariwisata, dan beberapa saka yang lain. Wadah pembinaan di kuartir salah satunya adalah Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega beranggotakan Pramuka Penegak dan Pandega yang dipilih melalui musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Putra Putri atau lebih dikenal dengan istilah Muspanitra, bersifat kolektif dan kolegial sebagai bagian integral dari kuartir. Di sini Dewan Kerja secara tidak langsung berkedudukan sebagai wadah kelengkapan kuartir yang diberi wewenang kepercayaan untuk mengelola kegiatan pramuka, penegak, dan pandega. Secara keseluruhan, materi pembinaan di dalam pramuka meliputi seluruh aspek kehidupan yang mencakup pembinaan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik melalui pencapaian syarat kecakapan umum SKU dan SKK ataupun syarat pramuka Garuda. Demikianlah kakak-kakak sekelumit yang bisa saya sampaikan mengenai wadah pembinaan pramuka penegak. Semoga bermanfaat bagi kakak-kakak semua. Selalu dalam lindungan Tuhan dan salam pramuka.